Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Mendy Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan yang baik ya. Pada kesempatan kali ini teman-teman Uang Receh akan ngebahas event besar dari koin market cap yang terbesar nomor 2 di dunia cryptocurrency, yaitu Ethereum teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana Uang Receh itu ngupas untuk ini, simak penjelasan Uang Receh sampai akhir teman-teman, biar kalian itu nggak gagal paham, dapat semua insight-nya. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan icon loncengnya, agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama, nggak afdol sepertinya kalau kita bahas Ethereum event Shanghai tapi kita nggak bahas soal pace yang sedang terjadi di dunia cryptocurrency teman-teman. Nah, kita ke layar terlebih dahulu ya. Di sebelah sini, ini adalah mungkin sebagian besar dari kalian sudah tahu, ini adalah pace yang terjadi dan terus berulang cycle-nya seperti ini di dunia cryptocurrency. Nah, untuk pace yang pertama adalah Bitcoin, di mana flow of money itu sangat besar sekali di Bitcoin teman-teman. Ini yang menyebabkan untuk Bitcoin dominance itu menanjak terus-menerus, mengalahkan semua altcoin bahkan Ethereum. Nah, pada tahapan ini sebenarnya adalah awal dari bull market itu terjadi. Artinya semua dana, semua liquidity itu masuknya ke Bitcoin, sehingga untuk Bitcoin itu lebih berkembang atau outperforming ketimbang koin yang lain. After itu, tanpa mengurangi Bitcoin dominance, di sini untuk pace kedua adalah Ethereum, di mana Ethereum itu outperforming ketimbang Bitcoin. Secara market cap nggak mungkin lah menyaingi Bitcoin, cuman secara persentase untuk kenaikannya itu lebih tinggi Ethereum ketimbang Bitcoin teman-teman. Artinya di sini Ethereum lebih perform. Bitcoin dominance rata-rata sideways, sedangkan Ethereum itu naik. Nah, ini adalah tahap kedua dari bull market. Dan yang ketiga adalah pace ketiga, yaitu large cap. Nah, di sini bisa saja buat kalian yang mungkin sekarang sedang hold 10 besar koin market cap. Ada Solana, ada Polkadot, ada Shiba Inu, ada Dogecoin, dan ada Matic, terus ada XRP mungkin. Nah, large cap ini akan menular di phase ketiga. After Ethereum dipompa habis-habisan, setelah itu market cap yang terbesar lainnya, yaitu biasanya 10 besar atau 15 besar teman-teman. Dan di tahap terakhir untuk bull seasonnya, yaitu adalah alt season, di mana semua koin ini, kebanyakan semua koin akan gila-gilaan teman-teman, bisa sampai 100 market cap atau 200 market cap. Nah, mungkin kalian sangat menunggu-nunggu nih, sebenarnya kita berada di pace keberapa sih? Nah, sebelum itu Uang Receh akan bahas event besar yang ada di Ethereum teman-teman. Nah, ini adalah event yang akan dilaksanakan tepat tanggal 12 bulan April ini, yaitu Shanghai atau Capella Upgrade. Entah bacanya Capella atau Capella Upgrade ini teman-teman. Nah, fungsi dari upgrade ini kan kita sudah sama-sama tahu tuh. Ethereum sendiri itu migrasi dari proof of work menjadi proof of stake. Ya, kurang lebih pada tahun 2020 akhir mau ke 2021. Nah, pada waktu itu sebenarnya itu banyak dari validator Ethereum mengkunci atau menyetik Ethereum mereka sebelum era The Merge mungkin atau Beacon Chain. Mereka men-stake 32 Ethereum itu minimal. Dan sampai hari ini sebelum adanya Shanghai Upgrade, itu mereka nggak bisa menarik Ethereum hasil stake-nya teman-teman, berikut atau beserta bunganya. Nah, ini adalah salah satu upgrade yang ditunggu-tunggu oleh para staker ataupun orang yang mau mengisi liquidity di TVL-nya Ethereum. Nah, ini adalah salah satu event penting teman-teman. Lantas impactnya apa sih nanti kemungkinan ke market? Sebelum kita bahas impactnya ini, kita akan pelajari dulu Capella Upgrade itu apa sih, atau Shanghai Upgrade. Shanghai Upgrade adalah rencana pembaruan Ethereum. Ini adalah sebuah roadmap besar dari Ethereum yang sekarang itu sedang terjadi teman-teman.
yaitu memungkinkan fitur penarikan pada staking Ethereum atau EIP 4895. Nah, pembaruan sistem ini merupakan sebuah hard fork sebagai proposal utamanya. Jadi semua validator yang sudah mengunci ETH-nya atau Ethereum-nya itu bisa melakukan penarikan. Bahkan sejak saat Beacon Chain ya teman-teman, di sini kalian garis bawahi. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan baca terlebih dahulu apa sih Shanghai Upgrade atau Sapela Upgrade itu teman-teman. Nah, Uang Receh nemu artikel yang cukup punya educate banyak nih teman-teman. Nah, kurang lebih itu untuk Shanghai Upgrade adalah proses atau upgrade selanjutnya buat si validator Ethereum itu bisa unlocking stakingnya teman-teman. Nah, kurang lebihnya siapa saja sih yang sudah melakukan staking? Staking itu dimulai sejak Beacon Chain diluncurkan pada tahun 2020, tepatnya bulan Desember. Sebelum the merge itu berhasil teman-teman. Nah, saat ini kalau kalian mau tahu nih ya, jumlah Ethereum yang di stake itu adalah sekitar 16,7 juta Ethereum yang dikunci dalam staking, atau kurang lebih adalah 13,87 dari total supply Ethereum, sekitar 120 juta teman-teman. Nah, Shanghai Upgrade kali ini bertujuan untuk atau menambah fitur sebenarnya adalah penarikan, di mana orang-orang yang sudah mengunci Ethereum-nya bisa melakukan penarikan. Yang akan diterapkan itu sebenarnya pada bulan Maret, tapi karena ada penundaan sehingga akan mundur sampai ke tanggal 12 April. Nah, di sini kita sudah sedikit paham apa itu Shanghai Upgrade. Nah, kita geser lanjut ke bawahnya. Terus pasti kalian bertanya-tanya, Bang, apakah menurut Uang Receh sendiri kalau Shanghai Upgrade ini sudah resmi mainnet atau orang yang melakukan staking sudah bisa meng-unlock koinnya, apakah tekanan jual akan terjadi ke market? Nah, di sini kita pelajari terlebih dahulu teman-teman. Rata-rata validator pada saat mereka menyetekkan Ethereum-nya, minimal mereka harus punya 32 Ethereum. Nah, yang pertama seperti itu. Nah, di sini selain itu kita harus lihat dulu ada total sekitar 16,7 juta Ethereum atau sekitar 13,87% dari total staking itu. Untuk semuanya itu belum termasuk perhitungan bunga mungkin. Nah, nih teman-teman, dampak Shanghai Upgrade. Perbedaan sebelum dan sesudah Shanghai Upgrade utamanya adalah di fitur penarikan staking. Hanya seperti itu teman-teman untuk kurang lebih upgrade yang terjadi. Nah, dari bagian ini kita bisa melihat total dari 16,7 juta Ethereum itu terbagi ke siapa saja yang punya dana besar di sana. Nah, yang paling besar sebenarnya setelah Uang Receh cek itu adalah provider dari Lido teman-teman. Itu punya sekitar, nah dia punya market share sekitar 93% dari total value lock sebesar 8,08% teman-teman. Ini adalah jumlah yang cukup besar yang dimiliki oleh Lido di fitur staking dari Ethereum ini. Nah, untuk potensi dampak negatifnya sebenarnya ini Uang Receh. Nah, di artikel sebelah sini teman-teman, ini cukup masuk akal menurut Uang Receh. Ada sebuah data grafik di mana antara investor yang total dari keseluruhan staking yang ada di jaringan Ethereum sebesar 16,7 juta, itu sebesar 84,2% investor yang melakukan staking tersebut masih mengalami kerugian, dan hanya 15, sekian persen itu investor yang beli dalam keadaan untung teman-teman. Mungkin dia pas beli di sekitaran harga 1000, 1100 atau 1200. Nah, selain itu adalah investor yang dalam keadaan rugi pada saat melakukan stakingnya. Nah, di sini kita mengandai-andai sebentar. Jikalau ini memang benar untuk Shanghai Upgrade segera dirilis mainnet tanggal 12, artinya
kemungkinan kecil dari mereka yang sudah melakukan staking akan menjual Ethereum-nya, kecuali mereka menjual dalam keadaan untung, teman-teman. Artinya dari total 16,7 juta yang ada di staking tersebut, hanya 15% yang punya potensi untuk mereka melakukan selling atau mereka melakukan penjualan di saat itu. Dan menurut uang receh pribadi, karena mereka beli di harga rendah, mereka pun tidak akan langsung serta-merta menjual semua kepemilikannya di Ethereum. Bahkan mungkin mereka akan memperpanjang masa stakingnya kalau menurut uang receh pribadi. Nah, dengan adanya Shanghai Upgrade, artinya semua user mungkin seperti uang receh atau kita bisa malahan ikut melakukan staking lagi, teman-teman. Atau di saat ada dana keluar dari staking, ada juga dana masuk. Dan uang receh masih yakin after Shanghai Upgrade akan lebih banyak dana masuk ke Ethereum untuk staking ketimbang dana keluar dari Ethereum. Nah, perkiraan yang kedua, teman-teman, di sini uang receh memperkirakan juga misal nih Shanghai Upgrade tidak berjalan dengan normal, artinya ada bug atau ada kesalahan lah mungkin di pengembang. Ada kemungkinan jika seperti itu memang yang terjadi, kemungkinan akan banyak dana yang cabut dari Ethereum. Tapi menilik lagi uang receh, ini coin market cap terbesar kedua. Siapa sih yang nggak tahu Ethereum? Bagaimana sih orang di balik Ethereum itu bekerja? Artinya cukup valid jika mungkin Ethereum sampai ada kemunduran dari bulan Maret ke bulan April. Artinya program yang memang mereka mau luncurkan itu adalah program yang valid atau program yang bagus, teman-teman. Artinya mungkin sebagian besar kekhawatiran dari user atau orang yang melakukan staking itu sedikit berkurang, teman-teman. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, ini masih ada hubungannya dengan yang uang receh bahas tadi. Apakah benar sekarang kita sudah berada di phase kedua atau Ethereum outperforming dan Bitcoin? Nah, kita cek dulu untuk Ethereum sendiri. Ini uang receh pakai time frame for hourly, teman-teman. Di sini kita melihat sejak tanggal sekitar 14 Maret, Ethereum sendiri meskipun tidak sebegitu bagus memang cara performingnya, tapi di sini kita lihat terjadi sebuah pergerakan yang namanya ascending channel, teman-teman. Ini terlepas dari Shanghai Upgrade ya, terbentuk sebuah pola yang ascending channel. Nah, dari pola ini kita bisa melihat bahwa ini adalah pola Ethereum untuk melakukan sesi penguatan atau bullish ya, teman-teman. Dimana di sini kita melihat Ethereum itu semakin lama terbentuk yang namanya higher low, higher high, higher low lagi, higher high lagi, dan seperti itu terus menerus, teman-teman. Ini adalah pola dimana dia melakukan penguatan ketimbang nomor satu dari market cap-nya. Kita akan bandingkan dengan chart dari Bitcoin. Nah, after tanggal 18, ini mirip-mirip ya, after tanggal 18 sampai sekarang, Bitcoin kurang lebih tersideways di posisi yang sama. Nah, inilah yang uang receh maksud. Jadi secara dominance dari Bitcoin untuk market cap-nya itu sama kurang lebih. Tidak mengalami pengurangan, tidak mengalami kenaikan. Tapi di sini Ethereum yang melakukan penaikan, teman-teman. Kalau kita bandingkan. Nah, di sini ya, kita sama-sama melihat bahwa untuk Ethereum itu dia melakukan pergerakan kenaikan ke atas, sedangkan untuk Bitcoin itu sideways, teman-teman. Nah, di sini kita sudah bisa mengimplementasikan atau kita punya proyeksi, akankah ini Ethereum lebih bagus ketimbang Bitcoin? Kalau uang receh lihat secara grafik atau secara analisis for hourly, jelas di sini uang receh melihat bahwa Ethereum itu lebih bagus ketimbang Bitcoin secara performing. Nah, bisakah dengan adanya seperti ini kita bilang sekarang kita memasuki phase kedua atau Ethereum season, bisa dibilang seperti itu? Nah, silakan kalian berpendapat sendiri soal itu. Uang receh secara garis besar mungkin ya, dan mungkin juga tidak, teman-teman. Karena apa? Kalau kita telik lagi, sejak bulan Januari memang kita mengalami yang namanya peningkatan, terutama Bitcoin, teman-teman. Bitcoin pump gila-gilaan after Januari, Februari, Maret, dan sekarang memasuki April baru mengalami koreksi sedikit. Sedangkan Ethereum juga sama. Nah, kalau dibilang akankah ini masuk ke masanya Ethereum,
menurut uang receh pribadi itu masih terlalu early untuk bilang ini sudah masuk ke masanya Ethereum. Tapi secara keseluruhan kalau uang receh pandang secara grafik mungkin iya nggak salah kalau ada orang yang punya penilaian bahwa ini sudah masuk ke masanya Ethereum. Nah, kita hubungkan apakah Shanghai Upgrade itu mampu menaikkan harga Ethereum lagi, teman-teman. Menurut uang receh sangat mampu. Di sini kita akan analisis sedikit untuk time frame 4 hourly dari Ethereum. Nah, sekarang Ethereum itu sedang berada di zona bisa dibilang mini supportnya, teman-teman. Kenapa sih ini bisa dibilang mini support? Kita sama-sama tahu setelah Ethereum terbentuk yang namanya higher low dan higher high. Di sini ada high yang sama yang bisa berpotensi menjadi resisten, teman-teman. Nah, after di break sekitar tanggal 4 April, kita sama-sama tahu bahwa area ini sebenarnya sekarang sudah menjadi support. Dan sekarang posisi untuk Ethereum adalah testing di area supportnya, yaitu sekitaran 1830 sampai 1850, teman-teman. Nah, untuk area resisten di bagian atas, jika Shanghai Upgrade ini benar-benar berjalan dengan lancar dan orang-orang bisa melakukan atau menambah stakingnya di Ethereum sendiri, ada kemungkinan besar Ethereum akan naik ke atas ke level sekitar level psikologis Ethereum, teman-teman, yaitu di posisi 2000 US dollar per Ethereumnya. Nah, itu adalah resisten yang menurut uang receh pribadi cukup dekat dengan posisi kita yang sekarang, dan secara pergerakan terdahulu juga di area sekitar situ sempat menjadi support dan sekarang become resisten. Dan tentunya angka 2000 US dollar adalah angka psikologis untuk Ethereum yang harus kita bisa breakout dalam waktu dekat ini, teman-teman. Nah, mengulik jika Ethereum memang benar-benar berhasil naik dan breakout ke atas, tentunya hal ini juga akan punya imbas yang cukup baik terhadap Bitcoin, teman-teman. Dimana juga uang receh yakin jika Ethereum tergrab naik dengan adanya Shanghai Upgrade ini, Bitcoin juga mampu untuk naik ke atas. Meskipun secara perkembangan mungkin kalau Bitcoin nanti naik 2%, Ethereum bisa jadi 8-10%, teman-teman. Artinya memang Ethereum sedang outperforming ketimbang Bitcoin. Nah, potensi sendiri di Bitcoin untuk level atasnya bisa menyentuh angka yang sama psikologisnya, yaitu di kisaran 30.000 per Bitcoin, atau mungkin level atasnya lagi sekitar 31.500 sampai 32.000, teman-teman. Dan untuk level bawahnya yang perlu kita perhatikan adalah level di sekitaran 26.600 sampai 26.700, teman-teman. Bertepatan di area sana, kita sama-sama tahu untuk Bitcoin sendiri itu adalah area support yang cukup mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin hampir 3 minggu ini, teman-teman. Dan di area sana juga kita melihat yang namanya simple exponential moving average 21, di mana ini cukup mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin sebelumnya. Nah, kita balik ke Ethereum sebentar. Nah, teman-teman, buat kalian mungkin sekarang, apakah sekarang saat yang beli untuk Ethereum atau melakukan trading di Ethereum? Uang receh sendiri tidak menyarankan, disclaimer on untuk itu. Tapi kalau menurut uang receh, potensi long masih cukup oke di Ethereum ini. Jadi kita bisa memanfaatkan itu. Tapi tinggal kita lihat, teman-teman, terutama jika Ethereum ini break dari posisi atas untuk ascending channelnya. Ada potensi untuk Ethereum bahkan terus melakukan penguatan, dan titik yang perlu kita waspadai untuk pertama kali jika memang benar breakout ke atas adalah area di sekitaran level 1915 sampai 1920-an, teman-teman, yaitu merupakan high sebelumnya yang harus Ethereum patahkan dulu di posisi sekitaran itu. Dan untuk posisi support, uang receh masih percaya untuk trendline di bagian bawah cukup mampu mempertahankan pergerakan dari Ethereum, yaitu di sekitaran level 1770 sampai 1750. Dan di situ juga ada yang namanya exponential moving average 21.
Nah, sekian dulu untuk pembahasan uang receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik dengan video ini bisa dibantu share dan infokan ke teman kalian. Buat kalian yang mungkin punya insight sendiri terhadap Ethereum atau Sangay Upgrade, silahkan share di kolom komentar ya teman-teman. Dan sekali lagi thank you buat kalian yang sudah berpartisipasi di channel Uang Receh. See you on the next video.